Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar, di mana kita terlebih dahulu membahas tentang dinamika rotasi. Nanti di dinamika rotasi kita akan mempelajari tentang momen gaya, momen inersia pada bataran homogen, lalu momentum sudut, dan gerak menggelinding sebelum masuk ke kesetimbangan benda tegar. Nah, kalian berarti harus tahu macam-macam dinamika rotasi, arah-arahnya, dan gaya-gaya yang bekerja. Pertama, ada momen gaya atau torsi. Momen gaya atau torsi adalah ukuran keaktifan sebuah gaya yang bekerja pada suatu benda untuk memutar benda tersebut terhadap suatu titik poros tertentu. Nah, berarti di momen gaya nanti ada salah satu poros, ada salah satu titik atau ada salah satu sumbu yang dijadikan sebagai titik acuan. Ya, makanya nanti yang namanya arah-arah, apakah dia searah jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam, nah itu maka harus ada yang namanya titik poros. Nah, di mana rumus dari momen inersia itu adalah tau sama dengan F kali R sin alfa atau R kali F sin alfa. Ini tau ya, ini tau. R-nya adalah jarak, F-nya adalah gaya. Nah, jika nanti di momen gaya ada sudut, maka kamu pakai sin. Tapi kalau tidak ada sudut, maka kamu cukup sampai tau sama dengan R dikalikan F. Nah, ini ada contoh sebuah gaya F sama dengan 120 Newton ditambah 180 Newton J. Ada I, ada J. Maka kalian itu sudah masuk di vektor karena ada vektor I dan vektor J. Nah, diketahui R-nya 3M, I dan min 2MJ terhadap titik acuan O. Berapa momen gaya yang bekerja? Tadi kita tahu momen gaya adalah rumusnya tau sama dengan R dikalikan F. Tapi karena kita pakai vektor, berarti itu ada yang namanya ketentuan. I kali J sama dengan K, J kali I sama dengan min K. R tau sama dengan R kali F. R-nya berapa? R-nya adalah 3M. I min 2MJ dikalikan F-nya berapa? F-nya 120 Newton. I ditambah 180 J. Karena ketentuannya I kali J, maka yang vektor I dikalikan dengan vektor J. Ya, berarti rumusnya I kalikan J. Nah, kali pelangi. Berarti 3I kali 180 hasilnya 540K. Min 2J kalikan I, min 2J kalikan 120I, 2 kali 120 hasilnya minus 240. Kenapa minus? Karena di sini minus. Minus kalikan plus jadikan minus. Karena J kali I sama dengan min K, maka min K. Kenapa bisa hasilnya positif? Bisa hasilnya positif dari 540K, karena di sini minus berubah menjadi plus 240 sama dengan 780K. Lalu, gabungan beberapa momen gaya. Karena nanti di soal yang namanya momen gaya itu tidak cukup satu gaya, maka dia ada banyak, maka tau 1 ditambah tau 2 ditambah tau 3 sampai sebanyak-banyaknya tau. Sampai sebanyak-banyaknya gaya, yaitu berarti F kali R ditambah F kali R, ini F1, F1, ini F2, R2, dan seterusnya. Ada catatannya. Lengan momen adalah panjang garis yang ditarik dari titik poros sampai mendorong tegak lurus garis kerja vektor gaya F. Yang kedua, arah momen gaya atau tau dinyatakan oleh arah putaran vektor F terhadap titik poros. Nah, kalau positif dia searah jarum jam, tapi kalau negatif dia berlawanan dengan arah jarum jam. Ada sebagai contoh, batang AB yang panjangnya 2 meter. Nah, karena dia panjangnya 2 meter kan berarti dari A ke B itu kan 2 meter ya. Tapi dia dibagi-bagi, ada yang 0,5, ada yang 0,5, ada yang 1 meter. Tentukan torsi batang tersebut di titik OO, berarti di sini titiknya. Berarti ini kita anggap F1, ini kita anggap F2, ini kita anggap F3.
Dah. Terus ini karena dia miring, harus kita luruskan terlebih dahulu. Nah, F1 dia ke titik O. Dia ke titik O berarti dia di titik O. Berarti F-nya berarti F1-nya harus ke titik O. Nah, berotasinya itu langsung ke bawah atau dia ke atas. Karena di momen gaya, pilih perputaran yang paling dekat. Nggak mungkin dia panahnya ke bawah, dia muter dulu nih ke atas, kelamaan. Maka, langsunglah dari F1 ke si O. Jadi, dia searah jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam? Berlawanan dengan arah jarum jam. Maka, di sini bisa kita tulis negatif tau 1. Nah, sekarang F2. F2 dia panahnya ke atas. Dia untuk mencapai poros O, kan seperti ini berarti kan putarannya. Nah, searah atau berlawanan dengan jarum jam? Dia searah dengan jarum jam. Gak mungkin dia muter dulu, ya kan? Ribet jatuhnya. Nah, udah gitu kan kalau ke bawah dulu berarti dia jauh jaraknya. Gak usah nyusah-nyusahin kalian, makanya kita cari jarak yang paling dekat. Maka F2 dia langsung turun. Nah, F2-nya positif tau 2. Ditambah F3-nya, lihat. F3. Dia di bawah sama nih kayak posisi A, ya kan? Karena dia di bawah, gak mungkin dia naik dulu ke atas muternya. Dia langsung ke bawah. Nah, maka nilainya adalah positif karena searah jarum jam. Sekarang, tau, berarti kan udah kita tahu nih, min tau 1. Kita tahu tau itu rumusnya F kalikan R. F-nya berapa? F1. F1 adalah 120. Nah, R-nya berapa? 0,5, Bu. Salah, bukan 0,5. Kalau 0,5 itu jaraknya cuma dari A ke C atau dari C ke O. Karena dia dari A ke O, maka 0,5 ditambah 0,5 adalah 1 meter. Karena dia ada sudut, maka pakai sin 30. Ditambah F2-nya 100, nah jaraknya 0,5 karena dia jarak dari C ke O saja. Udah sampai situ ditambah F3-nya. F3-nya itu adalah 150. Jarak dari B ke O itu berapa di sini? Oh, udah 1. Maka 150 kalikan 1. Karena dia ada sudut 37, maka sin 37. Di sini kita jabarkan min 120 kali 100 kali sin 30 adalah setengah. Maka 120 bagi 20 adalah min 60 Newton kalikan meter. Ditambah 100 kali 0,5, coret-coret. Maka 10 kali 5 adalah 50 Nm. Ditambah 150 kalikan 1, sin 37 adalah 0,6. Maka 150 kali 0,6 coret-coret adalah 90. Ini salah. Maka min 60 ditambah 50 adalah punya utang 60, tapi bayarnya baru 50, berarti sisa min 10. Min 10 ditambah 90 adalah 80 Newton dikalikan meter. Seperti itu. Nah, ini ada latihannya. Udah dibahas, tidak terlihat ya. Ini sudah dibahas sebelumnya. Nah, coba deh, kita ada latihan nih. Di sini ada berapa gaya? Di sini ada 3 gaya. F1, F1, F2, F3. Rumusnya tau sama dengan F kalikan R. Sekarang, tau 1
di titik C. Oh, berarti di sini ya porosnya. Jika massa batang diabaikan, besar momen gaya terhadap titik C adalah, oh berarti di sini. F1 karena dia panahnya ke atas, langsung saja dari atas kita tarik ke C. Nah, positif atau negatif? Positif karena dia searah dengan jarum jam. Maka tau sama dengan plus F1 dikalikan R1. Nah, sekarang F2. F2 lurus ini. Untuk ke C, dia panahnya di bawah. Apakah muter ke atas dulu? Tidak. Dia langsung dari bawah saja. Kita tarik. Sret. Nah, berlawanan atau searah? Searah jarum jam ditambah F2 kali R2 karena dia ada sudut, pakailah sin 30. Sekarang F3-nya. Terus kalau F3 begini gimana? F3 seperti ini, nah berarti dia panahnya ke atas nih. Berarti kalau panahnya ke atas dia langsung seret, nggak ke bawah ya. Nah, F3 searah atau berlawanan dengan jarum jam? Berlawanan, maka F3 dikalikan R3. F1-nya berapa? F1-nya 4. R1-nya berapa? Jarak dari A ke C adalah 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ditambah F2-nya berapa? F2-nya 6. 6 kali 1 kali sin 30 adalah setengah. Min F3 adalah 6 dikalikan berapa jarak dari F3 ke C? 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi 4 kali 2, 8 ditambah coret-coret. 3 min 12. 8 tambah 3 adalah 11. 11 kurangi 12 adalah min 1 Newton dikalikan meter. Selesai jawabannya. Lanjut. Ini ada berapa momen gaya di pusat persegi. Pusatnya berarti di sini kan? Nih. Nah, jadi gimana? Jadi berarti dia ada berapa gaya? Ada 5 gaya. Ada F1, F2, F3, F4, dan F5. Berarti masing-masing mempunyai jarak 0,2, 0,2, 0,2, 0,2. Loh, kenapa, Bu? Kan ini 4 cm dari pojok ke pojok. Karena dia ada pusatnya di tengah, maka dibagi 2. Berarti 4 bagi 2 adalah 0,2. Ini cm. Harus diubah ke meter. Jadinya 0,2 meter. Ya udah, sekarang F1. Berarti F1-nya ini ke sini, ke pusat sini. Gini kan? Nah, searah atau berlawanan dengan jarum jam. Dia berarti berlawanan dengan arah jarum jam. Maka min F1 dikalikan R1. Berarti min 4 dikalikan berapa nih? 0,2. Jadi hasilnya min 0,8. Ini baru F1. Sekarang F2. F2-nya dia nilainya 0. Kenapa bisa dikatakan 0? Karena dia sejajar dengan pusat atau sumbunya. Makanya 0. Nah, sekarang F3. F3 itu berarti maaf sebelumnya. Berarti kan kalau F2 itu 0, karena dia searah dengan sumbu maka nggak usah dihitung. Jadi 0 saja. Karena apa? Karena dia tidak mempunyai jarak, karena dia berada tepat di sumbu. Tuh, kita tarik aja dia searah. Nah, sekarang F3-nya. Lihat F3 ke bawah. Ke sini searah jarum jam atau berlawanan? Searah jarum jam. Maka F3 kali R3 berarti 2 kali 0,2 hasilnya 0,4. Nah, terus lagi F4. F4 seperti ini, panahnya ke sana, ke kanan. Berarti dia
Sret, searah atau berlawanan? Berlawanan dengan jarum jam, maka F min F4 kalikan R4. Berarti min 6 dikalikan 0,2 hasilnya 1,2. Minus 1,2. Nah, lanjut ke F5. F5 seperti ini, dia langsung ke sana. Searah atau berlawanan dengan jarum jam? Searah dengan jarum jam, maka F5 kalikan R5. 8 kali 0,2 hasilnya 1,6. Jadi kita bisa tambahkan tau sama dengan min tau 1 ditambah tau 3 dikurang tau 4 ditambah tau 5. Min tau satunya berapa? Min 0,8 ditambah 0,4 dikurang 1,2 ditambah 1,6. Min 0,8 tambah 0,4 adalah 1,2. Minus 1,2 dikurang minus 1, dikurang 1,2 ditambah 1,6. Punya utang punya utang 1,2, ngutang lagi 1,2. Berarti kan 2,4 minus 2,4 minus 2,4 ditambah 1,6. Punya utang 2,4 dibayar 1,6. Jadi hasilnya adalah minus 0,8 Newton dikalikan meter. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk momen gaya atau torsi. Nah, momen gaya atau torsi nanti tuh ada apa ya? Ada hubungannya antara momen gaya dengan torsi, yaitu tau sama dengan I kalikan alfa. Nah, nanti alfa ini akan kita jabarkan A per R. Sebelumnya kalian itu sudah mempelajari di kelas 10 semester 1 tentang gerak melingkar. Jadi ada theta sama dengan ada S sama dengan theta dikalikan R, terus ada V sama dengan omega dikalikan R warawiri, atau ada A percepatan alfa dikalikan R. Nah, kenapa bisa alfanya dijadikan A per R? Karena ada apa ya? Ada hubungannya antara torsi dengan ada hubungannya antara percepatan linear dengan percepatan sudut. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada momen inersia. Ada momen inersia, besaran yang menyatakan ukuran kelembaban benda yang memiliki gerak rotasi. Rumusnya itu I sama dengan mr kuadrat. Jangan lupa mr dikuadratkan. Sama seperti halnya dengan momen gaya, kalau dia banyak gayanya, atau banyak buahnya, atau banyak partikelnya, jadi M1 kali R1 kuadrat ditambah M2 R2 kuadrat ditambah M3 R3 kuadrat. Dan seterusnya sampai berapa titik nanti. Nah, di sini ada contoh. 3 buah benda masing-masing 0,6 kg diikatkan pada batang yang masanya dapat diabaikan seperti pada gambar. Tentukan momen inersia sistem terhadap poros rotasi melalui ujung batang. Sini ada poros, ya berarti porosnya ke sini. Berarti nanti kita anggap ini M1, ini M2, ini M3. M1 ke poros, M2 ke poros, M3 ke poros. Sama-sama 0,6 kg. Nah, tadi rumusnya M1 R1 kuadrat, M2 R2 kuadrat ditambah M3 R3 kuadrat. M1 sekarang di sini misalkan kita jabarkan ya. Kita jabarkan. Kita diketahuinya dulu deh, M1, M2, M3 sama-sama 0,6. Sekarang R1-nya, berarti kan jarak dari M1 ke poros 10 cm kan, harus diubah ke meter, jadi 0,1 meter. Nah, tapi kalau jarak M2 ke poros
itu nggak cuma 15, tetapi 15 ditambah 10. Hasilnya 25 atau 0,25. Nah, selanjutnya lagi dari M3 ke poros, sama bukan 20, berarti 20 tambah 15 tambah 10. Hasilnya adalah 45 atau 0,45 meter. Jadi M-nya sama 0,6, M-nya sama 0,6, R1-nya adalah 0,1 dikuadratkan, ditambah R2-nya adalah 0,25 dikuadratkan, ditambah R3-nya 0,45 dikuadratkan, salah. Ya udah, kamu hitung, hasilnya dapatlah segini. Satuannya jangan lupa kilogram meter persegi. Nah, ini ada soal latihan. Ada soal latihan seperti ini. 4 buah partikel yang saling berhubungan dan membentuk suatu sistem kesatuan dengan konfigurasi seperti gambar di atas. Masing-masing partikel memiliki berat yang berbeda dan jarak antar partikel satu sama lain adalah r. Tentukan momen inersia sistem di atas jika yang pertama melalui sumbu putar A, yang kedua melalui sumbu putar B. Sekarang kita hitung melalui sumbu putar A. Berarti semuanya ini anggap M1, ini M2, ini M3, ini M4, semuanya lari ke A. Ya. Kita jawab yang pertama A. Berarti kan rumusnya inersia sama dengan mr kuadrat. Kalau di A, berarti M1-nya tidak usah dihitung. Karena apa? Tadi, karena dia di poros, maka nilainya 0. 0 ditambah M2 R2 kuadrat ditambah M3 R3 kuadrat ditambah M4 R4 kuadrat. Di sini jangan lupa pakai kuadrat ya. Udah gitu kalau di momen inersia tidak ada searah jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, M2-nya berapa? M2-nya adalah 2 dikalikan berapa nih jarak dari M2 ke si A? R doang kan? Kalau tidak ada angkanya berarti dia 1. 1. Ini 1. Maka 2M kali 1R kuadrat ditambah M3-nya berapa? M3-nya adalah 3M dikalikan 1 tambah 1 berarti 2R kuadrat ditambah M4-nya 4 berarti 4M dikalikan 1 tambah 1 tambah 1 3R kuadrat. Berarti 2 kali 1 sama dengan 2mr kuadrat ditambah 2 kali 2, 4. 4 kali 3, 12 mr kuadrat ditambah 3 kali 3, 9. 9 kali 4 adalah 36 mr kuadrat. Jadi 2 tambah 12 adalah 14. 14 tambah 36 adalah 50 mr kuadrat. Ini yang melalui sumbu putar A. Coba kalau melalui sumbu putar B gimana? Kalau melalui sumbu putar B berarti semuanya harus ke B semua. Ya, harus ke B semua. Berarti A ke B, 3M ke B, 4M ke B. Yuk coba. Berarti yang B, I sama dengan MR kuadrat. Sama. Berarti ini anggap M1 ya. M1, M2, M3, M4. Berarti M1 kali R1 kuadrat ditambah 0, karena dia sumbu maka 0, ditambah M3 R3 kuadrat ditambah M4 R4 kuadrat. M1 berapa? M1-nya M, atau 1M dikalikan R-nya berapa nih dari A ke B? R doang, berarti 1R kuadrat ditambah 0 ditambah M3-nya berapa? 3M dikalikan R3.
M3 ke R adalah, M3 ke B adalah 1. 1 R kuadrat ditambah M4-nya. M4-nya 4 ya? Salah, 4M dikalikan 2R kuadrat. 1 kali 1, 1. Gimana ya? Kita lanjut di sini ya. Berarti sama dengan 1 kali M, 1 kali M, 1 R kuadrat berarti 1. Berarti 1 MR kuadrat ditambah 0 ditambah 1 kali 1, 1, 1 kali 3 adalah 3 MR kuadrat ditambah 2 kali 2, 4, 4 kali 4 adalah 16 MR kuadrat. Jumlahkan 1 tambah 0 tambah 3, 4. 4 tambah 16 adalah 20 MR kuadrat. Seperti itu. Lanjut yang kalian bisa pelajari sendiri. Nah, ini juga. Nah, di sini kita momen inersia berbagai benda tegar atau batang homogen. Nanti ya, kalian harus bisa membedakan di soal. Nanti tuh di soal terkadang ada kata-kata silinder tipis bermassa berapa-berapa, terus roda pejal bermassa berapa-berapa, cakram pejal bermassa 5 kilo misalkan. Nah, itu semua kalian harus tahu di sini. Di sini ada momen inersia, tetapi dengan benda yang berbeda-beda. Ada yang 1/12, ada yang 1/3, dan melalui pusat atau melalui ujung. Nanti biasanya di soal dikasih tahu, misalkan sebuah bola pejal ya bermassa 5 kilo dengan jari-jari 1 meter melalui pusat sumbu misalkan. Nah, berarti kalian harus menemukan yang mana sih bola pejal tapi melalui pusat rumusnya. Oh, berarti ini I sama dengan 2/5 MR kuadrat. Nah, di sini ada contoh. Maaf ya, tidak terlihat. Di sini ada contoh batang pejal. Kita biar nggak bingung. Batang pejal bermassa 2 kg dan panjang batang pejal adalah 2 meter. Tentukan momen inersia batang jika sumbu rotasi terletak di tengah batang. Oh, berarti kalau di tengah batang itu melalui pusat, ya. Diketahui apa aja? Yang diketahui adalah M 2 kg, terus panjangnya R-nya adalah 2 meter. Tentukan momen inersia. Nah, tadi lihat di sini ada ya, nih batang pejal, bola pejal melalui pusat sama melalui ujung. Tapi tadi karena dia mintanya di tengah batang, maka di tengah batang adalah di pusat, maka rumusnya 2/5. Jadi, di tengah batang. Oh, batang ya, maaf. Ini batang pejal. Maaf ya, ini batang pejal, bukan bola pejal. Nah, kalian harus teliti. Kalau nggak teliti seperti saya nanti, gitu. Karena dia batang pejal, berarti dia sama seperti silinder. Ya, berarti silinder pejal melalui sumbu. Nah, melalui sumbu, kan dia mintanya terletak di tengah batang. Kalau di tengah batang itu melalui sumbunya. Nah, berarti rumusnya itu I sama dengan setengah MR kuadrat. Berarti setengah M-nya berarti ini salah ya, M-nya adalah 2 kilo, R-nya adalah 2 meter. 2 meter. Ini salah, berarti coba.
karena batang pejal bermassa 2 kg dan panjang batang pejal 2 meter, berarti rumusnya itu I sama dengan setengah MR kuadrat. Setengah kalikan 2 kalikan 2 kuadrat. Coret-coret. Jadi hasilnya 4 kg meter persegi. Kayak ini. Nah, sekarang contoh ada lagi. Tentukan nilai momen inersia. Nah, ini bola pejal, bukan batang pejal ya. Terus dia berada di sumbu rotasi. Sekarang yang diketahui M-nya 15 kg. Jari-jarinya adalah 0,1 meter. Nah, jika sumbu rotasi berada di pusat bola, maka berapa momen inersianya? Lihat bola pejal, tapi melalui pusat. Ya, melalui pusat kan? Nah, berada di pusat bola. Berarti melalui pusat rumusnya 2/5. Berarti inersia sama dengan 2/5 MR kuadrat. 2/5 dikalikan 15 dikalikan 0,1 kuadrat. Coret-coret. Berarti berapa ini? 3 ya. 2/3 dikalikan 0,01. Sama dengan hasilnya berarti 0,02/3 kg meter persegi. Seperti itu contohnya. Nah, di sini ada momen couple. Momen couple itu sepasang gaya sejajar sejajar yang sama besar tapi arahnya berlawanan. Ya. Couple tidak menghasilkan gerak translasi karena resultan gaya sama dengan 0, tetapi couple akan menghasilkan momen yang menyebabkan gerak rotasi. Nah, di sini momen couple itu sama lambangnya sigma tau, sama dengan F kalikan D. Ini rumus momen couple hanyalah seperti ini. Couple yang menghasilkan putaran searah jarum jam ditetapkan pertanda positif dan sebaliknya negatif. Nah, karena dia di sini sepasang gaya sejajar yang sama besar, tapi arahnya berlawanan. Contohnya kalau di soal nanti, nah ini ada F1, ini ada F2. Yang satu dia ke atas, yang satu dia ke bawah. Ini positif, ini negatif. Seperti itu. Nah, tadi ini udah dijelaskan yang seperti gerak rotasi, ada hubungannya antara gerak rotasi dengan gerak translasi, ya. Kalau gerak translasi ini adalah gerak lurus pada lintasan lurus. Kalau gerak rotasi itu berarti dia melingkar. Nah, bedanya translasi lurus, rotasi adalah melingkar. Nih, ada hubungannya tadi udah saya sampaikan. S itu rumusnya theta kali R, V warawiri, percepatan alfa kalikan R. Ya. Ada inersianya MR kuadrat atau sama dengan F kali R. Nah, di sini ada momentum sudut. Momentum sudut itu rumusnya L sama dengan I kalikan W, omega. Ini itu bukan W, tapi ini omega. Nah, nanti bisa diturunkan rumusnya. I itu bisa pakai MR kuadrat, ya. Omeganya tadi kita pakai apa omega? Di sini V sama dengan omega kali R, berarti omega sama dengan V per R. Nah, makanya omeganya V per R. Ada yang bisa dicoret? Coret. Coret, coret. Berarti L sama dengan M kali R kali V. Momentum sudut merupakan besaran vektor karena memiliki besar dan arah. Di sini ada contoh. Suatu partikel bermassa 2 kg. Oh, berarti M-nya sama dengan 2 kg. Berotasi dengan kelajuan sudut. Kelajuan sudut berarti omega sama dengan 4,0 radian per sekon. Kalau percepatan sudut berarti alfa.
Jari-jari lintasan partikel adalah R-nya. Jari-jari lintasan adalah 1,0 meter. Momentum sudut partikel. Momentum sudut itu kita lambangkan dengan L. Maka L sama dengan I kali W. Bu, I-nya nggak ada. Emang nggak ada. Tetapi kan I bisa kita turunkan menjadi MR kuadrat dikalikan omega. M-nya berapa? M-nya 2, R-nya adalah 1 ya. 1 meter ini, maaf, bukan 0,1, berarti L sama dengan M-nya 2, L-nya adalah 1 kuadrat, omeganya adalah 4. 2 kalikan 1 kuadrat kali 2, 2 kali 4 adalah 8 kg meter kuadrat per sekon. Salah ini, meter per sekon kuadrat. Nah, lanjut. Ini ada contoh soal gambar di samping menunjukkan posisi sesaat dari benda P dan Q yang sedang berotasi dengan kecepatan konstan. Masing-masing 1 meter per sekon dan 3 meter per sekon terhadap titik O. Titik O, mana titik O? Titik O adalah di sini ya. Titik O dalam arah yang berlawanan. Momentum sudut total P dan Q terhadap O. Nah, di sini momentum sudutnya ada masing-masing namanya L. Tadi kan udah dijelaskan ya. Rumus momentum sudut itu I kalikan omega. I-nya itu MR kuadrat, omeganya itu V per R. Coret-coret jadi tinggal MRV. Atau MVR punya si P ditambah MVR punyanya si P. Nah, karena dia P-nya di sini, sudutnya di sini ya. Jadi seperti apa tuh? P sama Q. Nah, momentum sudut karena dia berlawanan ya, arahnya berlawanan, maka ada yang minus. P dan Q berlawanan kan? Salah satu nih terhadap titik O. Ini titik O di sini karena dia berlawanan, yang satu ada yang dari kanan, ada yang dari kiri. Kenapa P-nya yang di kiri? Lihat, ini ada hubungannya juga dengan momen gaya. Dia berlawanan dengan arah jarum jam. Maka nanti P-nya yang negatif, Q-nya yang positif. Yang Q dulu. Yang Q adalah M-nya 2, V-nya di sini V-nya 3, R-nya 4. Dikurang M si P-nya adalah 3, V-nya 1, R-nya 5. Berarti 2 kali 3, 6, 6 kali 4, 6 kali 4, 24, dikurang 3 kali 1, 3, 3 kali 5, 15. Jadi hasilnya 9 kg meter persegi. Nah, ada hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum itu jika tidak ada momen gaya luar yang bekerja pada suatu sistem yang mengalami gerak, rotasi, atau luar, atau torsi luar, maka sudut sistem selalu tetap. Makanya, momentum sudut itu karena dia selalu tetap, maka L1 sama dengan L2. Berarti kan I kali omega 1, ya, I1 kali omega 1, I2 kali omega 2. Contohnya, seorang penari balet memiliki momen inersia 4 kg meter persegi ketika lengannya merapat ke tubuhnya dan 16 kg meter persegi ketika lengannya terentang. Pada saat kedua lengannya dirapatkan ke tubuhnya, kelajuan putaran penari 12 meter per sekon. Jika kemudian kedua lengannya direntangkan, kelajuan putarannya menjadi, nah tadi yang
ketahui jika tidak ada momen gaya luar yang bekerja pada suatu sistem yang mengalami gerak rotasi, maka momentum sudut sistem selalu tetap. Jadi awalannya itu penarikan merentangkan, tiba-tiba dia merapatkan tangannya ke tubuhnya. Berarti ini yang pertama, momen inersia yang pertama, I1-nya adalah 4 kg/meter persegi. Nah, ketika lengannya merapatkan ke tubuhnya, berarti ini omeganya. Oh, ketika lengannya merapatkan ke tubuhnya dan 16 kg/meter persegi, itu adalah inersia keduanya. Inersia keduanya 16 kg/meter persegi. Lihat satuannya kalau emang kalian nggak tahu. Pada saat kedua lengannya, kelajuan putarannya, saat kelajuan tangannya itu dia rapatkan, berarti kan ini putaran per sekon, berarti ini adalah omeganya. Omeganya 12 putaran per sekon. Kemudian lengannya direntangkan, kelajuannya menjadi berapa? Berarti L1 sama dengan L2 atau L sama dengan L aksen. I kali omega sama dengan I aksen kali omega aksen. I1-nya 4, omega aksennya 12, ya kan yang pertama kan? Karena yang keduanya belum diketahui berapa, maka ditanya. I aksennya adalah 16, omega aksennya kita tanya. Jadi 48 sama dengan 16 omega aksen. Omega aksen adalah 48 bagi 16, hasilnya 3 radian per sekon. Nah, ini ada gerak rotasi. Ya, ada gerak menggelinding. Nah, nanti gerak menggelinding itu ada hubungannya dengan energi rotasi dan energi translasi. Nah, ini menggelinding itu merupakan perpaduan gerak translasi dan rotasi sebuah benda tanpa selip. Dapat melakukan gerak menggelinding dibutuhkan gaya gesek antara benda dengan permukaan. Jika tidak ada gaya gesek, maka benda tersebut akan tergelincir atau slip. Nah, benda hanya melakukan gerak translasi. Makanya kalian kalau lagi jalan, itu pasti sendal kalian pasti kasar kan bawahnya. Nah, itu yang menyebabkan kalian nggak licin, nggak tergelincir. Makanya sendal itu dibuat permukaannya kasar, biar ada gaya geseknya, biar kalian nggak tergelincir. Ketika sedang menggelinding, benda memiliki energi kinetik yang terbagi antara dua jenis, yaitu translasi. Kalau translasi adalah gerak lurus, rotasi adalah gerak melingkar, setengah IW kuadrat. Jadi energi total adalah Eka translasi ditambah Eka rotasi. Jadi setengah MV kuadrat ditambah setengah kali I kali omega kuadrat. Contoh, sebuah roda memiliki massa 20 kg, M-nya 20 kg, melaju di jalan dengan kecepatan 10 meter per sekon, V-nya 10 meter per sekon. Jika roda mobil dianggap berbentuk, silinder pejal. Jangan lupa, di gerak menggelinding itu ada ada hubungannya di yang momen inersia benda homogen. Entah nanti di sini berbentuk bola pejal, entah nanti di sini berbentuk pelat pejal, kita nggak tahu. Makanya kalian harus tahu tadi di tabel yang momen inersia berbagai batang atau berbagai benda. Maka berapa energi kinetiknya ketika roda tersebut menggelinding? Oh, berarti ini energi kinetiknya nggak cuma di gerak lurus. Karena dia ada kata-kata menggelinding, maka ada gerak rotasinya juga. Oh, ini bukan silinder pejal ya, tetapi di sini adalah bola pejal. Oke, berarti tadi rumusnya adalah Eka sama dengan Eka translasi
ditambah eka rotasi. Eka translasi adalah setengah mv kuadrat ditambah setengah kalikan 2/5 mr kuadrat. Ini dari mana? Nih, ya. Eka translasi tadi kan setengah mv kuadrat ditambah eka rotasi setengah I omega kuadrat. Jadi setengah mv kuadrat ditambah setengah, karena dia berbentuk bola pejal, maka bola pejal tadi hasilnya 2/5 dikalikan mr kuadrat omega. Tadi omega itu sama dengan V per R. Berarti V per R dikuadratkan. Maka setengah mv kuadrat ditambah 1/2 dikalikan 2/5. 1/2 dikalikan 2/5. Bukan kali silang, tapi langsung 1 kali 2 adalah 2, 2 kali 5 adalah 10. Bisa diperkecil, dibagi 2, hasilnya 1/5. Maka 1/5 ini mr kuadrat kali v kuadrat kali r kuadrat. Ada yang bisa dicoret? Ada, Bu. Bisa dicoret, Bu. Coret, coret. Berarti mv kuadrat. 1/5 mv kuadrat. Nah, 1/5 mv kuadrat ditambah 1/2 mv kuadrat ditambah 1/5 mv kuadrat berapa? Beda. 1/2 ditambah 1/5. Penyebutnya beda. Kita taruh 10. 10 bagi 2, 5. Ditambah 10 bagi 5, 2. Jadi hasilnya 7/10. Jadi 7/10 mv kuadrat. 7/10, M-nya berapa? M-nya 20, V-nya adalah 10 kuadrat. Jadi coret-coret. Jadi 7/2 dikalikan coret-coret 2 ya. 20 bagi 10, 2, jadi 7/2, 10 kali 10, 100. Jadi hasilnya adalah 10 kali 10, 100. Loh, 7/10 dikalikan 20 dikalikan 10 kuadrat ya. Oh iya, benar-benar. Berarti ini salah, bukan 7/2 ya. Itu bukan 7/2, jadi di sini kan coret nih, coret-coret di sini 2. 7 kali 2, 14. 14 kalikan 100, hasilnya 14.000 joule atau 1,4 kilojoule. Selesai. Di sini ada berbagai macam gaya, ada berbagai macam gerak menggelinding, yaitu pada bidang datar atau kasar, terus pada bidang miring, ya pada bidang miring, maaf, begini terus. Nah, di sini ada gerak menggelinding pada bidang datar, bidang kasar, ada pada bidang miring. Ada contohnya. Ada contohnya, kita contoh. Di sini ada bola pejal. Nah, ada bola pejal dengan diameter, sini ya, bola pejal diameter 10 cm dan massa 10 kg, menggelinding di permukaan kasar dengan laju 5 meter.
Berapa energi kinetik totalnya? Nah, di sini dia menggelinding nih. So, kan dengan kelajuan 5 meter. Ada masanya, dia 10 kg, kelajuannya dia 5 meter. Diameternya dia 10 nih, 10 cm sama dengan 0,1 meter. Nah, jadi energi total apa tadi? Energi total itu Eka total sama dengan Eka translasi ditambah Eka rotasi. Eka translasinya adalah setengah mv kuadrat ditambah Eka rotasinya adalah setengah I omega kuadrat. Setengah mv kuadrat ditambah setengah kali, oh dia bola pejal lagi ternyata guys, berarti 2/5 I, karena I mr kuadrat dikalikan V kuadrat per R kuadrat. Ya, ini omega kuadrat, kenapa bisa V kuadrat per R kuadrat? Kan tadi omega itu rumusnya V per R, karena dia kuadrat maka V kuadrat per R kuadrat. Coret, coret. Berarti setengah MV kuadrat ditambah 1 tambah 2/5 sama ya kayak tadi ya, berarti 1/5 MV kuadrat. Dia dijumlahkan maka hasilnya adalah 7/10 MV kuadrat. 7/10, M-nya sabaraha M-nya? M-nya 10, V-nya adalah 5 kuadrat. Coret, coret. 7 kali 5 kali 5, 25. Hasilnya 150 joule. Joule ya, bukan jole. Selesai. Oh, ini ada lagi contoh soalnya. Pada sebuah silinder pejal dengan massa 5 kg. Berarti diketahui M-nya adalah 5 kg. R-nya adalah 20 cm atau 0,2 meter. Dililitkan seutas tali dan ujung tali yang bebas diberi beban 10 kg seperti gambar. Tentukan percepatan benda, momen gaya, dan tegangan talinya. Nah, ini jawabannya. Karena dia silinder pejal, ya, karena dia silinder pejal, maka silinder pejal itu nilainya adalah setengah mr kuadrat. Yang ditanya percepatan kan? Dia percepatan bendanya, berarti bendanya itu berbentuk silinder pejal. Berarti percepatan itu apa? Percepatan adalah A, momen gaya. Tau tegangan tali adalah T. Nah, sini. Caranya gimana caranya? Cara mengerjakannya. Caranya, maaf ya, karena baru pertama pakai seperti ini, jadi agak. Nah, karena dia yang ditanyanya semuanya tapi bendanya berbentuk silinder pejal, nanti berarti inersianya setengah mr kuadrat. Alfa, tau, sama tegangan talinya. Pertama-tama, karena dia gabungan antara momen antara gerak lurus ya, gerak translasi sama gerak rotasi, maka pertama-tama kita cari tau sama dengan I kalikan alfa. Otomatis kalau kita pakai rumus sigma sama dengan sigma F sama dengan M kali A. Emang F-nya udah ada? Belum ada. A-nya emang udah ada? Belum. Ya kan M-nya 20. Kalau cuma cari M kali G bisa sih, cuma kan kita bukan bermain di gerak lurus, bukan bermain di hukum Newton, tapi kita bermain di momen inersia. Nah, yang pertama, tahu ini
F kali tau sama dengan I kali alfa ya. Karena di sini bermainnya pada katrol, maka kita pakainya tegangan, bukan gaya. Biasanya tau sama dengan I kali alfa. Taunya kita jabarkan F kalikan R, I kalikan alfa. Karena di sini bermainnya dengan tegangan tali, maka pakailah tegangan tali. Tegangan tali kalikan R sama dengan inersianya, silinder pejal setengah mr kuadrat alfa tadi pakai rumus A per R. Coret-coret, ya kan? Tinggal ini juga coret-coret. Jadi tinggal T sama dengan setengah M-nya adalah 5 kg, A-nya ditanyakan. Dapatlah kamu persamaan 1. Masuklah ke hukum 1 Newton. Ya, karena dia katrol berarti sigma F sama dengan M kali A. W min T sama dengan M kali A. Kenapa Bu T-nya minus? Ya, karena kan dia bergeraknya ke atas, dia juga berlawanan dengan gaya berat kan. Nah, pokoknya kalau gaya berat itu positif, T-nya karena dia ngangkatnya ke atas maka negatif. W negatif T sama dengan M kali A. Pindah ruas. T sama dengan W, bisa dicoret ya. Sebenarnya ini W min T sama dengan M kali A. Kan kalau pindah ruas itu kan harusnya min T ya. Min T sama dengan min W gitu kali MA ya. Kali M kali A. Dia salah, bingung kalian kalau kayak gini, berarti gini aja. W min T sama dengan M kali A, berarti yang pindah ruas adalah MA-nya, berarti W, MA-nya positif, pindah ruas jadi negatif, MA sama dengan T. Nah, W-nya M kali G dikurang M kali A sama dengan T. Sama aja ya sebenarnya, cuma ganti substitusinya aja. Jadi T, W-nya adalah M kali G, ya. Karena W adalah gaya berat, berarti beratnya si beban ini. Berat si beban adalah 10. 10 kali 10 adalah 100. M kali A. M kali A itu adalah M-nya 10, A-nya ditanya. Jadi dapat persamaan 2. Substitusi persamaan 1 dan 2. 2,5A sama dengan 100 min 10A. Yang A sama yang A, berarti 2,5A ditambah 10A. Dapatlah 12,5A sama dengan 100. 100 dibagi 12,5 hasilnya 8. Jadi percepatan benda adalah 8 meter per sekon kuadrat. Terus taunya yang B, momen gaya. Momen gaya itu kan sebenarnya tau sama dengan F kali R ya. Cuma karena dia berhubungan dengan silinder pejal, itu kan momen inersia. Maka tau sama dengan I dikalikan alfa. Karena dia silinder pejal setengah mr kuadrat A per R. Sebenarnya sama kayak gini rumusnya, jadi tinggal masukin saja. Setengah M-nya adalah 5 kg dikali R-nya adalah 0,2 kuadrat. Dikalikan A-nya berapa di sini? 8. Hasilnya jadi 4 Newton kalikan meter. Nah, taunya, yang ditanya tegangan talinya 100 min 10 kali 8 dari mana, Bu? Dari persamaan ini. Dari persamaan. Terserah kamu mau pakai yang persamaan 1 atau persamaan kedua. Nah, 100 dikalikan 10, A-nya berapa A-nya? A-nya dapat 8. Jadi 100 dikurangin 8 adalah 20 Newton. Itu. Sama aja 2,5 dikalikan 8 hasilnya 20 juga. Nah, ini selesai tentang dinamika rotasi. Nanti selanjutnya Ibu akan bahas tentang kesetimbangan benda tegar.